Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia. Saya akan menjelaskan 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Yang pertama itu behaviorisme. Behaviorisme ini dia berkaitan dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran ataupun hasil dari suatu pengalaman, yang mana perubahan ini terjadi karena adanya interaksi stimulus dan respon peserta didik. Teori ini mengatakan suatu proses pembelajaran berhasil jika peserta didik menunjukkan perubahan sikap ataupun perubahan tingkah laku setelah kita berikan suatu pembelajaran. Dan sebaliknya, pembelajaran dikatakan gagal jika setelah kita berikan materi ataupun kita berikan pembelajaran, siswa tidak menunjukkan perubahan sikap ataupun perubahan tingkah laku. Contoh penerapannya yaitu salah satunya dengan guru memberikan contoh ataupun memberikan latihan-latihan ketika pembelajaran berlangsung, dan setelah pembelajaran itu selesai, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, yang tadinya siswa itu membuang sampah sembarangan, setelah kita berikan materi tentang membuang sampah pada tempatnya, siswa itu langsung menerapkannya. Kemudian yang kedua itu ada kognitif. Nah, kognitif ini dianya berkaitan dengan intelijensi ataupun pengetahuan. Jadi, kognitif itu sendiri yaitu suatu proses pembelajaran yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan ingatan peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran. Pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat dari pembelajaran sebelumnya. Contoh penerapannya yaitu salah satunya dengan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pengetahuan yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada humanistik. Humanistik ini sendiri yaitu suatu proses pembelajaran yang berfokus kepada perkembangan kepribadian peserta didik itu sendiri, perkembangan ke hal yang lebih positif ataupun perkembangan potensi yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Atau teori ini juga dapat kita katakan mengajarkan kita mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Maksud dari memanusiakan manusia ini, bagaimana nanti peserta didik itu akan hidup layaknya seperti kehidupan manusia. Maksudnya anak itu berhak belajar, anak itu berhak menentukan arah hidupnya ke jalan yang lebih bagus ataupun yang lebih baik. Cara penerapannya yaitu dengan kita sebagai seorang guru mengetahui kebutuhan anak itu. Contohnya itu misalnya anak itu kurang percaya diri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu memberikan motivasi ataupun memberikan arahan-arahan agar anak itu lebih percaya diri, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam bergaul. Kemudian yang terakhir itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini dia berkaitan dengan pengalaman peserta didik itu sendiri. Jadi yang mana konstruktivisme ini artinya yaitu suatu proses pembelajaran yang menuntut peserta didik itu berproses aktif dalam membangun pengetahuan baru ataupun konsep baru sesuai dengan pengalaman yang telah dialami untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran ataupun untuk meraih tujuan pembelajaran. Contoh penerapannya itu salah satunya dengan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya maupun menjawab materi-materi yang ada dalam proses pembelajaran itu, dan juga menuangkan ide-ide yang mereka miliki untuk menguatkan pengetahuan yang mereka dapat sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Sekian penjelasan mengenai 4 teori belajar dari saya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.